Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Matsah Surba, berjumpa kembali bersama Bu Dewi Faizah dalam mata pelajaran IPA yang kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan zat cair bagian 2, terutama yang berhubungan dengan hukum Archimedes dan hukum Pascal. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam dalam air. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan penerapan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak. Sebelum kita belajar tentang hukum Archimedes, maka kita alangkah baiknya belajar bagaimana asal-usul hukum Archimedes itu. Nah, kalau kalian pernah membaca literasi tentang asal-usul hukum Archimedes, ya, di situ ada kisah yang diceritakan bahwa ada seorang ilmuwan, ahli fisika, ahli matematika, ahli astronom yang bernama Archimedes, ya. Archimedes ini berteman dengan seorang raja yang bernama Raja Heron II, ya. Nah, yang mana Raja Heron II ini punya masalah terkait dengan mahkotanya. Apakah mahkotanya ini terbuat dari emas murni atau ada campurannya, ya, yang dibuatkan oleh seseorang. Nah, kemudian si raja ini tadi minta tolong kepada Archimedes untuk menyelidiki mahkotanya. Apakah mahkotanya ini terbuat dari emas murni atau ada campurannya, ya. Sehingga ini yang kemudian menjadi pemikiran sendiri bagi Archimedes untuk berpikir keras bagaimana caranya membuktikan masalah ini. Nah, akhirnya Archimedes lari menuju ke bak mandi, kemudian menceburkan dirinya di sana. Apa yang terjadi? Nah, ketika dia perhatikan ternyata ada air yang tumpah, ya. Setelah dia masuk dalam bak kamar mandi, ada air yang tumpah. Nah, kemudian dari peristiwa itu akhirnya kemudian dia kembali menemui istrinya dan berteriak, "Erika, Erika, saya sudah menemukan jawaban dari masalah raja." Nah, akhirnya ditemukanlah yang namanya hukum Archimedes. Ini anak-anak tentang hukum Archimedes. Apa sih bunyinya hukum Archimedes? Nah, hukum Archimedes itu berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan benda zat cair yang didesak atau yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini anak-anak yang muncul akibat dari masalah seorang raja, kemudian disampaikan kepada Archimedes untuk menyelidiki apakah bendanya itu terbuat dari emas murni atau ada campurannya, sehingga muncullah bunyi hukum Archimedes yang berbunyi itu tadi. Selanjutnya anak-anak, ini ilustrasi dari peristiwa hukum Archimedes. Ada benda yang mengapung, ya. Nah, ada benda yang melayang, ada benda yang tenggelam. Nah, mengapa ada benda-benda yang bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam? Nah, ternyata anak-anak, benda yang mengapung ini memiliki berat lebih kecil dari gaya apung atau gaya ke atas atau gaya Archimedes. Jadi gaya Archimedesnya itu lebih berat daripada berat bendanya. Kemudian kalau disimpulkan, massa jenis cairan itu lebih besar daripada massa jenis benda, ya. Jadi massa jenis bendanya itu kecil sehingga benda ini mengapung. Atau gaya apungnya itu lebih besar daripada berat benda, ya. Jadi gaya Archimedesnya itu lebih besar daripada berat benda sehingga benda ini mengapung. Yang kedua, ada benda yang melayang-layang, ya. Jadi tidak mengapung, tidak tenggelam, tapi melayang. Nah, kenapa benda itu memiliki sifat
demikian, ternyata benda ini memiliki berat sama dengan gaya apung atau gaya ke atas. Ya. Nah, atau bisa disimpulkan bahwa massa jenis cairan itu sama dengan massa jenis benda, atau gaya apung itu sama dengan berat benda, sehingga benda ini melayang-layang, ya, tidak mengapung, tidak tenggelam karena memiliki berat yang sama dan gaya yang sama. Selanjutnya, mengapa benda itu tenggelam? Nah, benda itu tenggelam karena benda ini memiliki berat lebih besar daripada gaya Archimedes atau gaya apung, sehingga benda ini tenggelam, ya. Atau disimpulkan bahwa massa jenis cairan itu lebih kecil dari massa jenis benda, ya. Jadi massa jenis bendanya lebih besar anak-anak, sehingga benda ini tenggelam. Atau gaya apungnya itu lebih kecil daripada berat benda. Nah, ini anak-anak yang menyebabkan benda itu bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Ini nanti bisa dipraktekkan ya di rumah. Uji coba, bisa pakai bola, bisa pakai kelereng, bisa pakai uang logam. Nah, kemudian nanti simpulkan apa yang terjadi. Selanjutnya anak-anak, nah, tentang bagaimana untuk mengukur gaya Archimedes. Nah, untuk mengukur gaya Archimedes, maka ada persamaan FA atau F apung atau gaya apung itu sama dengan berat benda. Jadi ini anak-anak ya. Gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Atau bisa pakai gaya apung sama dengan massa jenis cairan kali gravitasi kali volume cairan yang dipindahkan. Nah, ini anak-anak untuk mengukur gaya Archimedes. Nah, F itu apa? F ini adalah gaya apung, satuannya Newton. WBU ini adalah berat benda di udara, satuannya adalah Newton. WBA ini juga berat di air, satuannya adalah Newton. W ini punya rumus kan, massa kali gravitasi bumi ya, atau juga sama dengan gaya. Nah, yang berikutnya gaya apung sama dengan satuannya Newton, kemudian ada massa jenis cairan, ini satuannya adalah kilogram per meter kubik, gravitasi bumi satuannya meter sekon persegi, volume zat cair yang dipindahkan satuannya adalah meter kubik. Nah, ini anak-anak tentang persamaan untuk mencari gaya Archimedes. Nah, selanjutnya anak-anak tentang contoh soal. Nah, perhatikan gambar ini ya. Pada gambar ini ada batu yang diukur dengan pegas, massanya di udara 500 Newton. Ketika dimasukkan dalam air, massanya menjadi 400 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah, nah gini ya, berat sebuah benda ketika ditimbang di udara 500 Newton, jika beratnya di air, masukkan dalam air menjadi 400 Newton. Berapa massa jenis benda tersebut? Nah, ini anak-anak yang ditanyakan adalah rho atau massa jenis benda. Nah, kita jawab ya. Diketahui berat benda di udara 500 Newton, berat benda di air 400 Newton, kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, ini meskipun di soal tidak ada anak-anak, tetapi ini sudah ketentuan ya. Jadi kalau di soal tidak diketahui, sudah pasti massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Air ya, beda dengan zat lain. Nanti misalkan minyak atau oli itu beda lagi. Nah, ditanya apa? Yang ditanya adalah massa jenis benda. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah maka kita harus hitung gaya apungnya dulu. Nah, gaya apungnya adalah sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air, sehingga ketemu
500 Newton dikurangi 400 Newton sama dengan 100 Newton. Nah, yang ditanyakan massa jenis benda, Bu. Nah, sekarang kita masukkan pakai rumus ini. Massa jenis benda dibagi massa jenis air itu sama dengan berat benda di udara dibagi gaya apung. Nah, ini anak-anak semua unsur sudah kita ketahui angka-angkanya. Kemudian kita masukkan dalam rumus angka-angkanya ini ya. Massa jenis benda dibagi 1000. Nah, 1000 ini adalah massa jenis air sama dengan 500. Ini adalah berat udara, benda di udara dibagi 100. Ini adalah gaya apung. Berarti kita tahu. Nah, kemudian 100 massa jenis benda itu sama dengan 500.000. Nah, sehingga massa jenis benda sama dengan 5000 kg per meter kubik. Paham ya anak-anak? Tentang contoh soal gaya Archimedes. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, ini ya. Ada soalnya hampir sama dengan tadi, cuma memiliki berat yang berbeda ya. Pada soal, ketika benda itu berada di udara, ada 50 Newton. Kemudian ketika dicelupkan dalam air menjadi 45 Newton. Nah, ini anak-anak. Yang dipertanyakan adalah maka gaya ke atas yang menekan benda. Nah, sebesar tadi berapa Newton? Nah, ini anak-anak soalnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah gaya apungnya. Ini mudah sekali ya, seperti rumus yang persamaan pertama. Nah, nanti silakan dikerjakan. Berikutnya anak-anak tentang bunyi hukum Pascal. Nah, bagaimana bunyi hukum Pascal? Bunyi hukum Pascal ini adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar ya. Jadi kalau ada air kemudian dimasukkan dalam pipa tertutup, maka air itu akan menekan ke segala arah yang besarnya itu sama. Ini anak-anak ya. Nah, ini sering sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya, untuk beberapa masalah. Nah, ini contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan mesin hidrolik pengangkat mobil anak-anak. Nah, di sini ada pipa berisi cairan. Nah, di sini ada penutup piston penghisap kecil ya, yang nanti pakai sebagai luasnya. Kemudian di sini ada penutup besar. Nah, ini anak-anak. Ini contoh hukum Pascal ya, ada cairan ketika ditutup maka akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini biasanya digunakan di dalam, nah ini anak-anak ya, orang perusahaan pencuci mobil ya. Nah, masih banyak lagi ya. Selain ini nanti bisa dicari di buku panduannya ya. Berikutnya anak-anak. Nah, ini persamaan rumus hukum Pascal. Nah, tadi P1, nah P1 ini berarti tekanan ke 1 itu sama dengan tekanan 2. Nah, jadi benda yang cairan yang masuk ke dalam pipa dalam kondisi tertutup maka tekanannya itu sama besar. Nah, jadi P1 sama dengan P2. Atau gaya pada pertama ini dibagi luas pertama ya, ini ya. Gaya pertama yang diberikan pada penampang piston ini atau penghisap ini yang pertama sama dengan gaya yang terjadi pada piston kedua. Nah, dibagi luas ini penghisap kedua yang agak besar. Nah, keterangannya anak-anak, P ini apa? P ini adalah tekanan ya. P ini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Nah, kemudian
nanti P1 sama, P1 atau P2 itu sama ya, satuannya sama, tekanan ya. Nah, makanya Bu Dewi tidak tuliskan P1 atau P2 karena sama. Kemudian ada F. BF1 atau F2 itu adalah gaya yang diberikan ya, satuannya adalah Newton. Kalau luas, nah ini adalah luas penampang penghisap 1, bisa juga luas penampang penghisap 2, satuannya adalah meter persegi. Jadi nanti kalau di dalam soal yang diketahui itu adalah sentimeter persegi, maka harus dirubah ke dalam meter persegi dulu anak-anak ya. Selanjutnya contoh soal hukum Pascal. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya yang memiliki gaya F, kemudian ada penampang A sama dengan 50 cm persegi, kemudian A2 atau AB di sini 4000 cm persegi. Ini yang biasanya yang penampang besar ini posisinya di bawah mobil untuk mengangkat anak-anak ya. Nah, masalahnya adalah sebuah mobil seberat 16.000 Newton. Jadi memiliki berat 16.000 Newton. Ditempatkan pada piston B. Nah, ini yang besar. Kemudian agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya sebesar titik-titik. Nah, ini anak-anak, karena kalau tempatnya pendek itu kan sulit, tapi kalau terangkat maka ini akan mempermudah ketika mobil itu mau dibetulkan ya. Nah, sehingga pakai alat ini yang namanya mesin hidrolik. Nah, jawabannya bagaimana? Diketahui dari soal luas piston 1 yang kecil ini adalah 50 cm. Nah, ini anak-anak nanti dirubah jadi meter, menjadi 0,5 meter persegi. Kemudian penampang kedua 4000 cm persegi dan berat benda, berat mobil tadi 16.000 Newton. Ini ya, anak-anak. Berikutnya, berat benda itu ya anak-anak ya, berat benda itu kan sama dengan massa kali gravitasi atau sama dengan gaya. Jadi ini sama dengan F2 anak-anak ya. Jadi berat benda itu sama dengan F2. Nah, perhatikan ya. Berat benda sama dengan F2. Nah, sehingga kalau ditanya F1 maka bisa langsung dijawab di sini. F1 pakai persamaan tadi ya. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, F1 sama dengan A1 dibagi A2 kali F2. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 0,5 meter persegi dibagi 40 meter persegi kali 16.000 Newton. Ketemu berapa F1-nya? F1-nya ketemu 200 Newton. Nah, ini anak-anak tentang hukum Pascal. Berikutnya, nah ini ada soal latihan, nanti harus dikerjakan ya. Nah, di sini ada pipa diberi gaya F1 600 Newton ya. Kemudian luasnya, luasnya ini adalah 12 cm persegi. Nah, ini nanti jadikan meter dulu ya. Kemudian luasnya A2 itu 600 cm, ini jadikan meter. Nah, kemudian berapa berat mobil yang diangkat oleh benda ini? Nah, berapa berat mobil yang terangkat ini? Yang ditanyakan adalah beratnya. Berarti kebalikan anak-anak dari contoh soal tadi. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Semoga bisa dipahami ya tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama hukum Archimedes, yang kedua hukum Pascal. Demikian anak-anak yang dapat Bu Dewi sampaikan. Bu Dewi akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.